Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Lestari dari kelas Public Speaking C. Di naskah yang saya buat ini, saya mengangkat topik yang berjudul Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar. Apa sih yang melatar belakangi saya untuk mengangkat topik ini? Oke, saya jelaskan. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Masalah kebahasaan Indonesia tidak terlepas dari masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan yang baru, globalisasi, maupun dampak perkembangan teknologi informasi yang baru. Terkait dengan hal ini, tentu saja bahasa Indonesia mendapat tantangan pengaruh dari bahasa asing. Namun demikian, masyarakat Indonesia diharapkan tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat cinta bahasa Indonesia. Pada tahun 1995, pemerintah pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto yang mengucapkan slogan, "Gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar." Dicanangkan oleh Kepala Republik Negara Indonesia, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1995. Pencanangan dilakukan karena dalam perjalanannya, keberadaan bahasa Indonesia yang baku menduduki posisi dalam skala tata nilai masyarakat bahasa. Pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apabila tuturan sudah sesuai dengan kriteria yang dimaksud adalah tuturan baik lisan maupun tulisan. Oke, sekarang menuju ke isi naskahnya. Perkembangan teknologi informasi memberi pengaruh yang sangat besar pada keberadaan bahasa Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena pada kenyataannya, kosakata bahasa Indonesia banyak didonor dari bahasa asing. Munisi 1996 mengemukakan bahwa 9 dari kata bahasa Indonesia adalah asing. Apa sih 9 dari kata tersebut? Yang pertama, itu ada kunci Inggris, kucing Anggora, kelengkeng Bangkok, dan gitar Spanyol, dan masih banyak lagi. Hal-hal tersebut menunjukkan kalau kita ini kurang yakin terhadap bahasa kita sendiri atau milik kita sendiri. Hal seperti ini mewabah hingga pada saat ini. Istilah asing tampaknya lebih mewarnai kehidupan saat ini. Masih sangat hangat bahwa ada keluhan masyarakat Indonesia yang sangat cinta dan peduli pada bahasa Indonesia. Diunggah dalam media sosial, keluhan yang dimaksud yang telah beredar melalui media sosial seperti berikut. Apa kabar dengan bahasa Indonesia? Semakin hari semakin diabaikan. Nilai rata-rata ujian nasional bahasa Indonesia turun dalam kurun 6 tahun terakhir. Rata-rata uji kompetensi guru bahasa Indonesia di bawah 50%. Hal seperti ini mewabah hingga pada saat ini. Istilah asing tampaknya lebih mewarnai kehidupan saat ini. Masih sangat hangat bahwa ada keluhan masyarakat Indonesia yang sangat cinta dan peduli pada bahasa Indonesia. Diunggah dalam media sosial, keluhan yang dimaksud yang telah beredar melalui media sosial seperti berikut. Apa kabar dengan bahasa Indonesia? Semakin hari semakin diabaikan. Nilai rata-rata ujian nasional bahasa Indonesia turun dalam kurun 6 tahun terakhir. Rata-rata uji kompetensi guru bahasa Indonesia di bawah 50%. Ruang publik kota besar lebih sering pakai bahasa Inggris, salah! Ruang publik kota besar lebih sering pakai bahasa Inggris. Dalam cuitan melalui media sosial, dikemukakan juga bahwa bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional. Kenapa demikian? Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang tercipta sebelum negara terbentuk. Selain itu, dikemukakan pula bahwa bahasa Indonesia egaliter dan demokratis. Gramatika tidak pandang bulu. Gramatikanya mudah dan sederhana. Berdasarkan fakta di lapangan, menunjukkan bahwa bahasa asing, terutama bahasa Inggris, lebih mendominasi dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemakaian istilah asing seperti online, web, email, dan netizen lebih banyak dipakai daripada istilah bahasa Indonesia.
yaitu daring, laman, surel, dan warganet. Melihat kenyataan tersebut di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang mencintai bahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesia kurang komersial, kurang seksi, atau kurang bergengsi? Kenyataan ini sepertinya ada sinyal bahwa generasi penerus lebih bangga menggunakan kebudayaan asing. Hal ini ditanda dengan bahasa Indonesia sudah mulai tersingkirkan keberadaannya oleh bahasa asing. Cermatilah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah alat komunikasi yang paling penting untuk mempersatukan seluruh bangsa. Bahasa Indonesia alat mengungkapkan diri, baik secara lisan maupun tulis. Dari segi rasa, karsa, dan cita serta pikir, baik secara etis, estetis maupun logis. Warga negara yang mahir berbahasa Indonesia akan dapat memenuhi kewajibannya menjadi warga negara dimanapun dan dengan siapapun mereka bergaul di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.